Mama Aldi nih cerita sedikit. Ketika Mama Aldi masih menjalankan profesi itu di kehidupan malam, Iya. apa yang dirasakan sih sebenarnya Mama Aldi? Pasti dalam hati pasti Ya, saya sih punya sebenarnya keyakinan terpaksa. karena tuntutan ekonomi terpaksa. Tapi merasa itu bukan jalan yang benar tentunya betul, ya. Iya, memang kadang kan di pikiran saya kan bimbang gitu kan. Ya pokoknya nggak menentu lah hati ini kan, ada ikhlas ada enggak gitu kan. Tetap ada Jadi habis perlawanan hati ya. Iya, karena kebutuhan saya nggak berangkat, nanti saya nggak makan. Nggak makan. Iya gitu. Iya, jadi terpaksa Iya, turun ke sedangkan, jalan malam-malam ya. Iya. Keterampilan itu kan saya ikutin. Ya ceramah-ceramah walaupun kita nggak bisa ngaji kan, namanya dari lisannya aja kita kan udah memahami, jadi kan ngena di hati. Jadi oh iya kan, jadi pertimbangan pulang dari pengajian kita kan merenung lah intinya ya, oh begini bagaimana caranya ya. Saya kira ya walaupun saya berkata sholat nggak khusyuk, ibaratnya sholat nggak rutin. Betul. Cuma ya minta sama yang maha kuasa, minta supaya dikasih rezeki yang lebih halal gitu. Iya. Jadi cari jalan keluarnya. Solusi lah ya. Ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia tentunya. Alhamdulillah, di siang hari ini saya berada di lokasi di Kampung Sri Rahayu, di mana saat ini saya sedang berkunjung di salah satu warga Kampung Sri Rahayu yang mengalami perubahan begitu dahsyat dalam kehidupannya. Langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu siapa, mohon maaf? Nina Marlina. Ibu Nina Marlina biasa dipanggil Mama Aldi. Ibu Nina Marlina tapi dipanggil Mama Aldi ya. Mama Aldi, saya panggil Mama Aldi aja ya. Iya. Mama Aldi di sini udah berapa lama nih? Udah dari 2010. 2010 ya. Iya. Mohon maaf bisa lebih keras nanti ya. Iya. 2010 tinggal di Kampung Sri Rahayu, berarti sudah 10 tahunan ya. Iya. 10 tahunan di sini dan sekarang sudah berkeluarga, sudah ada putra ya. Udah ada putra. Udah berapa putra? Kalau dari di sini ada satu aja. Satu putra. Jalan 10 tahun. Jalan 10 tahun. Nah, 10 tahun di sini sekarang sudah punya usaha juga ya. Iya. Nah, Mama Aldi boleh cerita sedikit ini untuk memotivasi teman-teman yang lain ya, untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi motivasi. Mama Aldi, mohon maaf. Mama Aldi pasti punya masa lalu lah ya. Iya, iya betul. Sebelumnya apa sih aktivitas Mama Aldi? Saya dulunya kan kerja malam. Kerja malam. Iya. Ya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kepepet dengan ekonomi, akhirnya Mama Aldi mencari nafkah dengan kerja malam. Kerja malam. Ini mohon maaf jika berkenan, boleh cerita sedikit kerja malam itu seperti apa? Ya biasa saya start keluar kan jam 2 malam apa? Jam 2 malam? Ya sampai jam 5 atau jam 6. Jam 2 malam itu sudah keluar. Iya. Tinggal, mohon maaf, itu stay di mana? Saya dekat sini, Andang. Di Andang stay di situ sampai pagi. Sampai subuh, terus baru pulang. Menjalankan profesi seperti itu berapa lama sih? Ya sekitar udah 4 tahunan lah. 4 tahun menjalani profesi seperti itu. Yang mohon maaf ya, saya perjelas bahwa di sini Mama Aldi juga melayani laki-laki gitu ya. Iya. Begitulah ya bahasanya ya. Iya. Selama 4 tahun. Terakhir tahun berapa profesi itu? Saya saya berhenti itu sekitar tahun 2015. 2015 itu stop. Ya masih tapi kadang-kadang. Tapi semenjak pas saya ada mengikut pengajian itu ini di PSTK itu ya, stop ya. Pak Bayu. Nah, saya perlahan-lahan berhenti. Terus saya alih profesi, saya jualan kecil-kecilan sama keterampilan ngejahit. Sekarang udah ikut jahit di PSTK ya. Iya. Baik. Mama Aldi nih cerita sedikit. Ketika Mama Aldi masih menjalankan profesi itu di kehidupan malam, apa yang dirasakan sih sebenarnya Mama Aldi? Pasti dalam hati pasti saya sih punya keyakinan terpaksa. Karena tuntutan ekonomi terpaksa. Tapi merasa itu bukan jalan yang benar tentunya betul, ya. Iya, memang kadang kan di pikiran saya kan bimbang gitu kan.
Ya pokoknya tak nggak menentu lah hati ini kan, ada ikhlas ada enggak gitu kan. Tetap ada Jadi habis perlawanan hati ya. Iya karena kebutuhan saya nggak berangkat, nanti saya nggak makan. Nggak makan. Iya gitu. Iya, jadi terpaksa turun ke jalan malam-malam ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang Mama Aldi bisa berubah setelah ada kegiatan di PSDK, ikut pengajian, terus ya, keterampilan itu kan saya ikutin. Ya ceramah-ceramah walaupun kita nggak bisa ngaji kan, namanya dari lisannya aja kita kan udah memahami, jadi kan ngena di hati. Jadi oh iya kan, jadi pertimbangan pulang dari pengajian kita kan merenung lah intinya ya, oh begini bagaimana caranya ya. Saya kira ya walaupun saya berkata sholat nggak khusyuk, ibaratnya sholat nggak rutin. Cuma ya minta sama yang maha kuasa, minta supaya dikasih rezeki yang lebih halal gitu. Jadi cari jalan keluarnya, solusi lah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi saya walaupun boleh utang pinjam, bukalah warung. Ya seberapa saya syukurilah. Warung ini udah berapa lama? Warung ini ya sekitar udah 3 tahun. 3 tahun dan sekarang menggantungkan hidup dengan warung dan sudah tidak ke jalan lagi. Iya, udah nggak ke jalan. Apa yang dirasakan Mama Aldi setelah stop dari dunia malam ya? Sekarang lebih di warung. Mungkin awal-awal kan pasti penghasilannya nggak sebesar dulu. Memang. Ya sebenarnya sih ya namanya kita ini baru berhenti gitu ya, alih profesi. Sebenarnya berat banget gitu, berat dirasanya berat. Apa-apa masih kurang gitu, nggak mencukupi lah kebutuhan. Tapi lambat laun ya saya menerima lah, mensyukuri karena lebih berkah pastinya ya. Mensyukuri. Kok saya pikir gini, dulu saya dapat uang banyak sekian ratus, tapi nggak jadi apa-apa, ya kan? Tapi ini ibarat kata 1.000, 2.000, saya rasa kok tentrem. Alhamdulillah di hati tentrem gitu, ya. Nah itu salah satu ciri mungkin rezeki yang lebih berkah ya, dirasa bukan perkara angka atau nominal, tapi keberkahan dinikmati lebih enak ya. Harapannya ini Mama Aldi setelah sekarang sudah buka warung, kan sudah mengalami ketentraman di hati, sudah stop dari dunia malam, kan keluarga juga pasti lebih nyaman, dengan suami juga lebih nyaman. Nah harapannya Mama Aldi apa sih, yang masih ada impian apa dalam hati Mama Aldi yang ingin diraih dalam kehidupan ini? Ya utama sih saya belum punya tempat tinggal sendiri. Oh tempat tinggal, gitu. Kepengen punya tempat tinggal. Di sini kontrak ya? Iya sini kontrak. Ya kepengen sih, walau kecil-kecil kan kalau rumah sendiri kayaknya ayam gitu. Ya terus saya mikirin masa depan anak, depannya. Jangan sampai ngikutin jejak saya sama bapaknya kayak gitu. Tetap tidak mau anak mengikuti lah ya, bagaimanapun juga karena lebih gitu. Lebih ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Mama Aldi sekarang dengan adanya PSDK, banyak kegiatan-kegiatan itu sangat berpengaruh tentunya ya. Betul. Mama Aldi ngambil pendidikan apa di PSDK? Saya tuh menjahit, terus saya ternak lele. Oh, ternak lele. Iya. Alhamdulillah lelenya sekarang udah agak besar. Sudah besar. Dan nanti insya Allah kita juga mau bikin di sungai ini, kita buat untuk di taburu pendidikan juga. Nanti bisa dikelola bareng-bareng gitu. Iya, betul, kita lagi pikirin sungai yang ada di depan ini supaya dan nanti bisa manfaat, bisa kerjasama dengan warga, siapa yang bisa merawat. Nah, nanti kan ada hasil, kita bisa menikmati bersama. Iya, gitu. betul. Nah, yang penting harapan saya Mama Aldi bisa tetap semangat terus ya, Allah, istiqomah ya ngaji, Allah. dapat sesuatu yang baik dari ngaji kan ya, dapat masukan-masukan, ada perubahan, dan mungkin ada yang ingin diucapkan, mungkin terima kasih atau apa Mama Aldi pada saya ucapkan terima kasih kepada pengurus PSDK Pak Bayu Kurniawan sebagai ketuanya ya, beserta jajarannya. Terima kasih banget ada ibaratnya ada program-program ini, anak saya juga bisa ngaji, bisa belajar bahasa Inggris gratis lagi ya. Sekarang udah pada pintar bahasa Inggris nih ya. Gitu. Iya. Bersyukur banget ya, saya terima kasih sebesar-besarnya. Yang penting semangat terus Mama Aldi ya. Insya Allah. Yakin sama Allah nanti pasti banyak solusi, banyak yang bantu. Yang penting semua semangat ya, ada jalan lah karena Allah Maha berkehendak, ya kan. Waktunya terima kasih Mama Aldi udah mau sharing ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang melihat tayangan ini ya. Dan tentunya
selama kita punya niat berubah, insya Allah ada jalan. Karena Allah akan selalu dekat dengan kita yang mau mendekat kepadanya gitu. Nah teman-teman, ini sekilas kisah dari salah satu warga Kampung Sirahayu yang sudah berubah hidupnya dengan berdagang kecil-kecilan. Ini ada dagang kebutuhan ya, ada jajanan juga ya Mama Aldi ya. Ya, dan sedikit-sedikit mulai berkembang. Dan itu yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan dari Kampung Sirahayu. Mudah-mudahan bisa menambah semangat, inspirasi teman-teman semua. Saling doa dan doakan juga untuk semua teman-teman saudara kita di Kampung Sirahayu. Mudah-mudahan Kampung Sirahayu makin rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.